Setiap waktu harus beramal dan setiap amal harus tepat waktu. Walikul waqt amal walikul amal waqt. Waqt bila amal fahuwa dzulum. Orang dolim siapa yang punya waktu tapi tidak ada amal positif. Itu dolim. Dikira orang dolim itu menganiaya orang lain. Enggak. Kalau ada waktu disia-siakan, itu maka itu termasuk dolim. Dolimi dirinya sendiri. Perilaku yang menyia-nyiakan waktu itu yang seperti Contohnya, apa, Wi? Orang nggak boleh nganggur. Nganggur itu bukan tidak boleh, berdosa. Min husnil Islam tarku malam yakni. Sebaik-baik orang Islam itu meninggalkan yang ada gunanya. Main gitar boleh nggak? Boleh, tapi kalau semalam suntuk cuma main gitar mulu. Main game? Ya, main game boleh nggak? Boleh. Tapi kalau 24 jam yang 22 jam main game terus sampai tidur aja gini semuanya, maka itu sudah menyanyiakan waktu. Oh iya, untung aku senangnya bukan main game, main Angry Bird. Jadi nggak apa-apa ya, Pak Ustadz. Bukan game ya? Itu permainan. Itu boleh sama. Angry Bird, tapi Lama-lama birdnya angry. main Angry Bird sampai artinya setiap waktu harus ada amal supaya manajemen waktu jelas, supaya orang itu jangan sampai nganggur. Sayang kalau kita hitung-hitung ya, kalau kita umurnya sampai 70 tahun, sholat wajib kita itu nggak ada 2 tahun dari 70 tahun. Jam, paling hitungannya jam, Wi. Iya, betul, luar biasa. 24 jam ini sholat kita nggak ada 1 jam loh, dari 24 jam. Iya, betul. Sholat wajib kita 5 waktu itu. Jadi ternyata banyak yang sia-sia. Apalagi teman-teman mahasiswa sering ada sistem SKS, sistem kebut semalam. Besok mau ujian baru malam ini juga sampai minum pil koplo biar melek. Tapi nanti tapi mending malam. Bukunya dibakar, diseduh. Luar biasa itu. Biar bisa melek, betul. Tapi nanti ngerjain ujian ya cuma melulu gitu, nggak bisa apa-apa. Dan mending kalau malam, Wi, nggak taunya habis sholat subuh aja biar seger. Oh iya benar. Kan? Iya. Ada yang kayak gitu ya? Bobo deh. Ya itu satu. Kedua, setiap amal harus tepat waktu. Karena kebaikan apapun kalau nggak pas waktunya nggak diterima. Sholat tuh baik, tapi kalau nggak pas waktunya nggak diterima. Oh, Fitrok itu rajin sholat, jam 10 sudah duhur, luar biasa. Ya, jam 11 sudah asar. Biasanya saya dirapel, jadi kalau misalkan nanti mau Ramadan, saya taraweh dari sekarang. Nah itu susah malaikat mau nyatetnya gimana? Ini, Ya Allah, ya Allah. iya, Tolong. nah, itu contoh yang tidak. Tobat itu baik, tapi ketika sudah nggak ada potensi, nilainya jadi beda. Orang udah tua, pirot, ompom, segala macam, udah 90 tahun, sudah tremor, Parkinson, pikun. Saya sudah nggak mau main perempuan. Wajar, Mbah sudah 90 tahun. Mau ke Mau taubatan nasuha gitu ya? Iya, 90 tahun ke Taman Lawang ngapain? Itu semuanya. Oke, jadi... Taman Lawang, Wi. Apa Ustadz kok tahu-tahuan sih kesini pertanyaan saya? Kan aku pernah ketemu dirimu di sana. Aku untung Pak Ustadz. Itu yang atau pokoknya karena Fir'aun itu tobat tapi telat. Ketika nyawa sudah di tenggorokan. Jadi sudah mau mati dia amanah berhubung Musa wa Harun. Sudah mau mati ya saya beriman sekarang beriman sudah telat. Jadi penting manajemen waktu itu karena sering jangan sampai tobat yang terlambat. Ada cerita yang mudah-mudahan singkat saya bawakan ketika ada seorang yang disuruh belajar tetapi nggak belajar. Dia itu senantiasa habis uangnya hanya untuk main kebut-kebutan. Jadi semua uangnya dibelikan motor untuk kebut-kebutan, belikan kuda untuk kebutan pada waktu itu. Akhirnya, wah ini kalau disuruh A ngerjakan B, disuruh B ngerjakan A. Disuruh kuliah malah pacaran, suruh pacaran malah nggak milih orang. Gitu, bukan suruh pacaran. Akhirnya, oke, tarik aja, ini nggak usah jadi kuliah, karena habis harta kita. Begitu ditarik, udah nggak kuliah, Bapak memang saya gagal dalam kuliah, tapi saksikan bahwa saya punya kebaikan di luar itu. Apa? Saya jago untuk balap. Betul. Dikumpulkan semua orang untuk menunjukkan apa betul dia pandai berkuda. Betul. Ternyata luar biasa. Dia berkuda itu bisa kenceng sekali sehingga saking kencengnya ada kepulan debu di depannya. Kalau di padang pasir kalau dikepul kayak Lion on the Desert, Anthony Quinn itu luar biasa debu itu mengepul. Maka semua orang hebat, Nu'man hebat. Tapi di tengah kepulan debu itu depannya ada jurang. Yang kalau dia terus dia akan masuk ke jurang yang luar biasa. Tapi bapaknya pinter. Ini kalau saya suruh stop pasti terus. Tapi kalau saya suruh terus pasti stop. Ini walaupun nakal ya jangan mati dulu lah. Siapa tahu tuh. Maka bapaknya pinter. Biar dia nggak masuk jurang, Nu'man disuruh terus. Nu'man terus. Tapi dia tobat saat itu. Mosok selama ini saya nggak pernah taat pada orang tua.
sesekali taat lah. Jadi sudah dekat jurang, terus Nukman. Saya taati Pak, langsung turun, Ya. langsung billahi taufik. Hidayah. Dia tobat tapi terlambat ketika dia sudah dekat dengan kematian. Artinya saatnya sekarang memanajemen waktu, manfaatkan waktu kita itu. Kalau berbicara soal manajemen waktu nih, cara mengelola waktunya seorang fitrop ini seperti apa sih? Kalau urusan kerjaan ya, kalau misalnya pekerjaan sih aku termasuk tipe yang nggak mau terlalu padat banget deh. Seenggaknya sehari satu aja, nggak pernah mau yang abis dari syuting ini lanjut Ya, ke syuting ada sana. 3 tempat gitu Aku misalnya. nggak mau gitu, jadi maksudnya. Boleh nggak contohnya yang lain? Contoh Soalnya yang beliau lain. ini Nggak, satu hari nggak, bisa 4 tempat. nggak, nggak, Gitu. contohnya Iya. yang lain. Oh iya. Yang ini sama juga, ini Sama, 2. Teh. 4 bulan 1 tempat. Ini 2 tempat. Mas Reli juga pagi dan malam. Kalau aku tipenya gimana caranya abis kerja tapi udahnya bisa menikmati hasil kerja. Nah, gitu aja, nggak usah nyontohnya. Oh gitu ya? Iya enggak, soalnya maksudnya kalau misalkan hari ini kerja nih, kadang yang kayak uang jajan hari ini aja tuh belum habis gitu. Masa harus tiba-tiba nambah uangnya lagi, nanti kaya banget. Hebat banget sih. Iya. Karena aku tuh kadang-kadang sampai berembuk ya sama keluarga besar gimana caranya ngabisin uang jajan yang kemarin karena Catet. Mohon maaf, Alhamdulillah. tim kreatif nggak salah ngundang bintang tamu kan? Dalam 1 minggu Oke. 7 hari 7 bekerja? hari. enggak juga kadang-kadang kalau weekend kalau misalkan pas lagi ada keluarga datang gitu. Lagi mau ada keluarga deh, ntar aja dulu gitu. Oh, jadi masih bisa bernegosiasi Balance dengan lah, manajernya. balance. Apakah manajer selalu, kan ada juga manajer yang, pokoknya saya nggak mau tahu, ini saya udah terima job soalnya. Jadi kamu mau nggak mau harus terima. Oh enggak sih, manajer aku anaknya asik gitu. Asiknya gimana? Asik. Manajer aku. Sekali lagi? Asik. Asik. Belum disuruh? Belum, udah. Kalau dengan suami, misalnya bentrok, udah terima kerjaan, terus nggak taunya, besok suami mendadak, saya mau kamu mendampingi saya dong. Paling dikasih pengertian lah gitu. Soalnya kan maksudnya ini kan hubungannya sama orang lain ya gitu. Maksudnya jangan sampai ibaratnya kayak tim kreatif mendadak harus tiba-tiba nyari orang gara-gara kita main asal cancel. Jadi kayak ada responsibility-nya juga di situ. Jadi paling aku aku kasih tahu dia, kasih pengertian, tapi nggak ngobrol biasa ya, mungkin karena ke suami jadi pakai bahasa cinta. Kayak gimana sih bahasa cintanya Fitro? Apa? Bahasa cintanya Fitro? Bahasa cinta aku sama suami ya, mungkin nggak semua orang bisa memaknai karena memang kayak cuma kita berdua aja yang bisa tahu apa yang kita rasain. Lalu aku ngobrol sama dia, sayang, gitu. Tapi aku gitu aja, dia ngerti sih biasanya. Paham. Udah gitu dia paham, dia jawabnya gimana? Apa Ustadz kok lihat saya kayak jijik ya? Saya pengen tahu Saya- Orang tuh Pak saya- yang lain pada terharu. Bapak ketika Saya takjub aja kalau Allah itu maha sempurna bisa menciptakan makhluk seperti ini kan luar biasa itu. Ya, Bapak kayak gimana waktu Pak? 2 tahun ini tayangan ini baru pertama kali tuh punya bintang tamu yang seperti ini, luar biasa, excellent, luar biasa, Iya, iya. bombastis, spektakuler, luar biasa. Maksudnya Saya pengen tahu jawaban suaminya dengan bahasa yang bisa difahami oleh Fitrop. Setelah yang satu ini kita akan ungkap ya. Terus sini cerita hati karena setiap cerita. Berkesan di hati. hati.